Oke, jadi pada video kali ini kita bakalan mencoba untuk melakukan integrasi antara aplikasi Laravel ini dengan AWS S3. Nah, untuk alurnya di sini kita bakalan menggunakan IAM policy, habis itu membuat IAM role. Nah, dari IAM role-nya nanti di attach ke EC2 yang di dalamnya ada aplikasi Laravel. Lalu dari si policy-nya itu di attach juga ke S3, dan dari S3 nanti di attach ke CloudFront sebagai CDN-nya, seperti itu. Nah, di sini kita juga menyediakan ya alur-alurnya juga. Dan ya oke, kita langsungkan saja ya. Yang pertama, karena kita membuat policy, jadi kita mencari ke menu IAM. Nah, kita klik saja di sini. Setelah itu klik di bagian kiri ada tulisan policies. Nah, kita klik saja. Setelah itu klik create policy. Nah, di sini karena kodenya kita akan membuatnya di JSON, jadi kita klik JSON. Nah, untuk kodenya ini saya sudah siapkan ya. Nah, ini isinya simple. Ini ada perizinan untuk put object. Nah, ini buat nanti uploadnya. Setelah itu ada get object. Nah, ini buat mengecek objeknya itu ada apa tidak. Setelah itu ada delete, ya, sesuai namanya ya, delete, itu untuk menghapus. Dan ada bucket. Nah, ini untuk ngecek bucketnya. Dan di sini tinggal kalian cantumkan saja ya nama bucketnya apa, dan juga di sini. Oke, kita cobakan saja dari sini. Untuk ininya, aplikasinya ini saya deploy-nya pakai Franken-PHP, dan saya juga sudah membuatkan videonya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton itu di video sebelum ini, dan juga sudah nyambung ke database RDS. Oke, saya sebelum membuat ininya ya, bucketnya, jadi buat bucketnya dulu, karena di sini kan saya butuh nama bucket. Kita buat bucketnya, kita masuk ke S3. Habis itu di sini klik create bucket. Nah, di sini saya pilih yang general purpose saja. Untuk namanya teman-teman bisa menyesuaikan sesuai
ke Amazon. Ini, nah teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya untuk namanya. Nah untuk settingan ini saya biarkan yang recommended saja. Nah ini juga saya block all public access karena nantinya kita bakalan menggunakan CloudFront. Nah yang di sini saya pilih yang disable. Untuk settingan selanjutnya saya juga biarkan default. Nah setelah itu bisa klik create bucket. Nah ini sudah jadi bucketnya. Nah langkah selanjutnya adalah membuat IM-nya. Nah di sini karena kita tadi sudah melakukan copy paste untuk settingan IM-nya, jadi kita tinggal mencantumkan nama bucketnya. Kita bisa coba saja dari sini, terus pindahkan ke sini. Setelah itu tinggal klik create saja. Klik next. Nah di sini ketikkan namanya. Saya akan memberikan nama Laravel S3 policy. Nah setelah itu bisa create policy-nya. Nah kita bisa cek apakah sudah terbuat apa belum. Nah ini sudah terbuat ya, Laravel S3 policy. Nah setelah itu kita perlu membuat IAM roles-nya. Nah kita create role. Nah si IAM roles-nya ini itu nanti di attach ke EC2. Nah jadi di sini saya pilih service. Habis itu untuk use case-nya ya saya pilih EC2 ya. Pilih EC2. Nah setelah itu kita next saja. Nah untuk permissionnya di sini kita mengattach policies yang baru saja kita buat tadi ya, yaitu Laravel S3 policy. Nah ini centang saja. Habis itu klik next. Kita tulis nama. Ini teman-teman bisa sesuaikan saja. Laravel S3 role. Nah setelah itu bisa langsung klik create role. Nah di sini nih policy yang baru saja kita buat. Nah bisa langsung di create role. Nah kita bisa cek Laravel S3 role. Nah
Langkah selanjutnya adalah mengattach role ini ke EC2 yang ada Laravelnya ini ya. Nah, kita bisa langsung ke menu EC2-nya. Ke menu instance. Nah, habis itu kita buka dashboard dari instance tersebut. Nah, kita bisa edit. Nah, di sini kita attach role yang baru saja kita buat, yaitu Laravel S3 role. Nah, habis itu klik update IAM role. Nah, itu sudah berhasil ya, successfully attach Laravel S3 role to instance. Nah, setelah itu karena settingannya ini sudah kita attach ke EC2-nya, setelah itu kita perlu membuat perubahan kode di Laravelnya ya, agar nanti file gambar yang diupload itu masuk ke S3 seperti itu. Nah, kita perlu masuk ke SSH-nya. Kita jalankan sudo nano.env. Nah, di sini karena kita belum membuat CloudFront, mungkin kita bisa coba untuk tes uploadnya. Dan karena kita nggak memakai access key dan secret key, jadi kita bisa mengkomen bagian ini kodenya. Nah, setelah itu untuk regionnya ini bisa teman-teman sesuaikan. Nah, karena saya memilih region di USI 1, jadi regionnya di sini juga harus disesuaikan menjadi USI 1. Nah, untuk bucketnya ini namanya ini kita copy pastekan ke .env-nya ya. Untuk settingannya ini juga selanjutnya ini false saja ya. Nah, ini false saja. Yes. Oke. Nah, setelah itu kita perlu menyesuaikan di config file systemnya. Kita bisa pindah direktori config, kita cek dulu. Nah, di sini di file sistemnya juga perlu disesuaikan ya. Nah, di sini karena kita nggak memakai key, kita bisa komen saja. Ini juga di komen. Ini juga di komen. Sama juga di komen. Seperti itu. Kita bisa langsung save.
Nah, setelah itu kita juga perlu menyesuaikan di bagian kodenya. Di bagian kodenya yaitu di controllernya yang menyimpan gambar ini, yang nantinya akan menuju S3 di functionnya ya. Kita menuju ke controller. Banyak kan. Nah, di sini ya, ini ada settingannya. Kita bisa langsung buka dan edit. Di bagian store, nah ini. Nah, ini kodenya. Dia bakalan mengecek apakah ada request dari input gambar. Nah, setelah itu dari request tersebut maka disimpan di file sistemnya publik ya ini. Tapi kan ada tadi pakainya S3, jadi kita bisa pindah ke S3. Nah, kita bisa langsung coba ya, apakah masuk apakah atau tidak. Nah, di sini bisa refresh saja. Habis itu coba. Tes. Nah, di sini nggak muncul. Kita cek langsung ke si S3 bucketnya apakah muncul. Nah, sudah muncul ya guys ya. Nah, ini kita berhasil untuk mengupload file ke S3 seperti itu. Nah, tapi kan barusan kan cuman nyimpan saja ya, kita belum setting yang update sama delete. Nah, kita bisa langsung ke function update dan delete nya untuk mengubah yang public tadi menjadi S3 seperti itu. Kita ubah saja ya langsung. Nah, ini yang barusan kita ubah. Terus nah, ini kan masih public. S3 this S3. Nah, juga S3 juga. Nah, ini untuk function update-nya. Nah, setelah itu di function delete-nya kita juga ubah ke S3 ya guys. Kita ubah ke S3. Setelah itu ini juga S3. Nah, kita cek dulu. Nah, apakah ada yang salah atau tidak gitu. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah kita cek. Sudah sesuai ya teman-teman. Nah, cek lagi. Dicek.
ini sesuai S3 semuanya. Nah, ini juga sudah S3 juga, kita bisa langsung simpan. Ya, untuk memastikan ya namanya filenya itu apa, apakah sama atau tidak, kita bisa inspect di sini. Di sini kita bisa cek si filenya itu sudah sesuai apa belum. Nah, ini namanya belakangnya rftcu.png. Nah, sama nih. Setelah itu kita coba update, apakah berhasil ataukah tidak. Oh, saya belum buat function update-nya ternyata. Kita hapus saja kalau gitu. Coba hapus. Kita refresh dulu ya. Nah, di sini udah terhapus. Setelah itu kita cek di S3-nya, guys. Kita cek di S3. Nah, ini sudah hilang ya. Berarti kita berhasil untuk menghapusnya, seperti itu. Nah, sekarang kita mungkin coba untuk menampilkan ya. Nah, di part menampilkannya ini kita bakalan menggunakan CloudFront sebagai CDN-nya. Karena kan tadi kita menyeting no public access kan ya. Jadi kalau misalnya kita upload seperti ini, nah di sini ini nah walaupun kita coba buka langsung dari URL-nya ini, dia tidak tampil gitu, karena kita tadi membuatnya block all public access. Jadi di situ kita memerlukan CloudFront agar gambarnya itu nanti bisa tampil di sini. Ya, sebenarnya kita bisa membuatnya tampil dengan membuat root baru di aplikasi Laravel-nya. Tapi di sini kita bakalan menggunakan CloudFront itu untuk menampilkan gambarnya. Nah, untuk update-nya nanti mungkin saya update kodenya biar nanti bisa update gambar seperti itu. Jadi untuk sekarang mungkin kita tampilkan dulu ya si gambarnya di sini. Oke, kita bisa langsung saja ke dashboard AWS. Habis itu ke CloudFront. Nah, ke CloudFront. Kita langsung create distribution. Yes. Nah, setelah itu di sini teman-teman sesuaikan saja ya plan untuk pembayarannya. Bisa teman-teman pilih yang free atau yang pro, bisnis atau yang premium. Yang pastinya di sini saya pilih yang free. Oh, tidak dong. Pay as you go. Let's go, pay as you go. Nah, di sini teman-teman langsung sesuaikan namanya. Nah, untuk settingan ini saya pilihkan default.
Di situ saya klik next. Nah, untuk origin type-nya, karena ini untuk S3 ya. Jadi di sini saya pilih S3. Setelah itu saya pilih bucketnya yang digunakan tadi ya, yaitu ini ulung bucket. Yang di choose saja. Setelah itu ini saya biarkan recommended setting. Setelah itu saya klik next. Dan untuk bagian ini saya juga biarkan default. Lalu klik next. Setelah itu bisa klik create distribution. Set. Nah, di sini masih deploying. Oh, tapi ini sudah muncul ya, kita bisa langsung gunakan. Nah, untuk penggunaan ini kita perlu terlebih dahulu cek apakah di bucketnya ini sudah muncul ya di permissionnya ini. Nah, ini bucket policy apakah sudah muncul. Ini ARR-nya bisa disesuaikan apakah sama apa tidak. GHT52. Nah, ini AR-nya sudah sesuai ya, berarti kita bisa langsung gunakan. Nah, karena kita di sini menggunakan CloudFront ya, jadi ada penyesuaian pada kode Laravel-nya. Seperti itu. Kalau tadi kan langsung ke bucket, tapi ini karena kita pakai CloudFront, jadi perlu menyesuaikan di URL-nya. Seperti itu. Nah, kita bisa langsung masuk saja ke kodenya. Yang perlu disesuaikan nanti di bagian itu di env-nya ya. Nah, kita perlu mencantumkan URL CloudFront-nya. Kita tuliskan saja di sini. Nah, kita kok besar semua. Namanya dulu ya, key-nya di copy paste. Nah, ini kita copy paste. Setelah itu kita juga perlu menyesuaikan di bagian file sistemnya di config. Nah, ini file sistemnya kita perlu menyesuaikan ya.
Nah ini ya bagian URL-nya ini. Nah kita uncomment ya di bagian sini. Setelah itu kita bisa cantumkan si URL CloudFront-nya ini ya. Malah kesini. Bentar. Nah ini URL CloudFront ya. Oke, kita bisa save. Nah, oke. Setelah itu kita bisa coba ya, langsung coba apakah bisa tampil atau tidak. Nah, di file ini dulu mungkin. Oke, mungkin bagian ini. Oh, gak ada. Ke bagian CloudFront-nya. Di situ kita ke sini. Nah, ini sudah bisa tampil ya guys ya. Jadi mungkin kita langsungkan saja penyesuaian di kode, karena ini sudah pakai CloudFront dan juga sudah bisa tampil. Ini pakai namanya yang ada di sana tadi. Nah kalau ini pakai yang S3 nggak bisa tampil, yang pakai CloudFront bisa tampil. Nah ini perlu penyesuaian di kodenya biar bisa tampil di sini memakai CloudFront gitu. Oke, kita langsung saja ke kodenya ya. Kodenya ada di view. Mana ini? Oh, resources. Nah, di bagian sini ya. Nah, ini kan masih mengarah ke mana ini namanya? Ke local storage-nya si Laravel ya. Jadi kita perlu penyesuaian di sini agar nanti gambarnya bisa tampil yang dari CloudFront-nya tadi. Oke, teman-teman tinggal menuliskan storage this S3 terus URL. Nah, bisa langsung masukkan tabelnya ya. To gambar. Nah, di sini kita bisa langsung save. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan.
bisa di save. Nah, di sini di refresh aja langsung. Nah, belum tampil ya. Oh iya, sudah tampil. Nah, karena nih gambar sebelumnya itu nggak pakai S3 ya, jadi dia tidak tampil. Kita bisa hapus saja. Nah, ini yang pakai S3 tadi sudah bisa tampil dengan menggunakan CloudFront ya teman-teman. Nah, kita bisa cek untuk URL-nya. Nah, ini pakai CloudFront. Nah, karena kita belum punya update ya, jadi di sini saya buatkan dulu sebentar untuk update-nya. Kolom update, nah mungkin bisa ini. Di bagian modal, nah ini modal nih. Nah, ini sudah ini ya, sudah saya tuliskan form dari gambarnya. Nah, terus di sini yang type multi-platform data kita copaskan saja langsung ya, biar cepat. Dari sini kita copaskan ya biar cepat. Nah, bisa save, di save langsung. Nah, kita simpan, kita cek apakah sudah muncul. Nah, ini sudah muncul. Kita bisa coba tes untuk update-nya, tapi sebelum itu kita cek dulu ya di sini filenya apakah sudah sama. Ini kan ini nggak bisa. Nah, ini kan 4Y CARW ya di bucketnya. Nah, 4V CARW, 4V deh, bukan 4Y. Ya, 4V CARW. Nah, sudah sama. Nah, untuk datanya sudah tampil ya, sudah sama. Kita coba untuk update. Tes update. Nah, sudah bisa ya guys ya, sudah bisa update juga. Nah, tadi kan gambarnya kebun ini kan, tapi kayak gini ya, tapi ini berubah jadi kayak gini. Nah, kita cek di sini. Nah,
di sini juga sudah berubah seperti itu. Keren ya, keren. Nah, jadi sekian untuk videonya ya, karena kita sudah berhasil untuk uploadnya, untuk update-nya, untuk delete-nya. Jadi mungkin videonya saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum menutup video, kalau misalnya teman-teman mau belajar saya deployment-nya, nyoba untuk deployment aplikasi Laravel, di video saya sebelumnya sudah tersedia bagaimana cara untuk mendeploynya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.